Tidak terasa sudah 2 tahun atau 2 tahun lebih ya semenjak pandemi COVID-19 ini masuk kemudian ke tanah air dan mengacaukan kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Apa yang bisa kemudian dilakukan oleh pemerintah dan juga para otoritas untuk menyelamatkan negara dan juga masyarakat dari sisi keuangan dan juga kesehatan? Dana bantuan sosial lah yang pada saat itu menjadi solusi untuk menemukan equilibrium begitu ya antara dunia kesehatan atau kesehatan masyarakat dan juga keuangan negara dan keuangan masyarakat. Kenapa? Karena kalau tidak ada bantuan daripada pemerintah atau pemimpin-pemimpin negara, tentunya masyarakat akan bingung begitu ya. Besok saya mau makan apa begitu. Nah, maka dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ini 2 tahun pemerintah sudah mengelontorkan ratusan triliun rupiah untuk membantu ekonomi dan juga konsumsi rumah tangga di negara Indonesia. Untuk itu tahun 2022 seperti apa? Akan gas terus dong ya dana bantuan sosialnya. Seperti apa dana bantuan sosial di tahun 2022 nantinya dan realisasinya di 2021 sudah sampai mana? Akan kita lihat ya. Dana bansos gas terus. Kita lihat dulu dari rencana penerimaan bansos di 2022 di mana dikatakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sini bahwa di mana dari 154,8 triliun ini di tahun 2022 ya ini nantinya untuk keluarga harapan tetap 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Kemudian ada kartu sembako untuk 18,8 juta penerima. Artinya fix ya tahun 2022 masyarakat tetap diberikan bantuan sosial untuk membantu konsumsi rumah tangga dan belanja sehari-hari. Minimal bagi mereka yang masih punya anak kecil, anak bayi begitu ya bisa beli susu untuk anaknya begitu ya. Jadi kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan kondisi ekonomi yang juga tetap terjaga. Ini dari sisi KPM-nya atau keluarga penerima manfaatnya akan berapa banyak dan seperti apa begitu ya yang dianggarkan untuk tahun 2022 nanti akan ada 2,9 juta program begitu kartu prakerja. Ini kan program yang memang sudah dijalankan ya begitu dari tahun 2020 dan juga tahun ini dan memang terbukti efektif untuk membantu masyarakat dan nanti akan ada perluasan ya ke 2,76 juta PKL, warung dan juga warga-warga miskin begitu yang kemudian dapat menjadi keluarga penerima manfaat ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian 2,9 juta dan 2,76 juta ini bisa menjadi satu pegangan begitu bagi masyarakat secara tahunan begitu ya di tahun 2022 dan seperti apa begitu program-program bantuan sosial yang masih berjalan di tahun 2022 nanti. Karena kalau kita lihat di 2020 dan di 2021 ini sepertinya jumlah yang diberikan oleh pemerintah juga masih berada di kisaran ratusan triliun rupiah. Nah, langsung saja kita lihat ya di 3 jenis bantuan sosial di tahun 2022 ini. Nah, ini selamat bagi para masyarakat Indonesia yang masih memiliki kartu prakerja dan sudah memiliki kartu prakerja dan juga sudah menerima manfaatnya seperti apa begitu ya. Karena nanti di tahun 2022 peserta yang menjadi peserta adalah mereka dengan yang kriteria belum bekerja, kehilangan pekerjaan atau mungkin kondisinya terdampak pandemi. Jadi susah begitu ya, agak susah kemudian menerima bantuan-bantuan lainnya dan bantuan-bantuan sosial lainnya, bantuan keuangannya, usahanya dan lain sebagainya, pekerjaannya kemudian terdampak. Ini bisa mendaftar untuk memiliki kartu prakerja begitu ya. Karena nanti di kartu prakerja ini bagi mereka yang kemudian belum bekerja atau kehilangan pekerjaan dan terdampak pandemi ini akan mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus begitu ya. Selain pelatihan-pelatihan khusus akan juga diberikan informasi loker atau lowongan kerja dan lain sebagainya. Ini tentunya supaya tidak melulu bergantung pada uang dari pemerintah saja begitu, tetapi juga bisa selain mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagiannya lagi kemudian bisa didapatkan dari bekerja sendiri begitu ya. Nah, manfaatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat dan kita hitung-hitung ini manfaatnya dengan memiliki kartu prakerja dan memanfaatkan kartu prakerja ini luar biasa akan membantu kehidupan orang tersebut. Dan ingat kartu prakerja ini diperuntukkan untuk perorangan begitu ya. Jadi apabila Anda misalnya berada di dalam satu rumah suami dan istri belum punya anak misalnya ya, suami dan istri saja dan dua-duanya kemudian memiliki kartu prakerja, maka tentu manfaatnya ini bisa nanti dikalikan 2 begitu ya. Kita lihat dananya akan ada 3,55 juta, ini semuanya dana yang dihitung secara setahun begitu ya, disetahunkan. Kemudian ada 1 juta rupiah untuk
pelatihan daring bagi mereka yang mengambil pelatihan daring begitu ya. Jadi memang ketika kita mendapatkan dana 3,55 juta ini atau 3,5 juta ini, jangan lupa mengambil pelatihan daring begitu ya supaya mendapatkan manfaat secara signifikan. Dan kemudian dapat lagi nih 600.000 per bulan, di sini hitungannya per bulan bagi mereka yang kemudian sudah menyelesaikan pelatihan dan lain sebagainya. Dan apabila Anda sudah mengisi 3 kali survei, maka akan mendapatkan tambahan lagi Rp150.000 begitu. Nah, ini tentunya manfaat yang luar biasa dan akan membantu begitu ya kondisi daripada para pemegang kartu prakerja. Dana 3,55 juta ini ternyata hitungannya adalah secara per bulan begitu ya. Jadi kalau dikali dengan per tahun lumayan ya, ada sekitar 40-an juta begitu per tahun yang bisa dirasakan oleh satu orang warga yang memiliki kartu prakerja. Kemudian ada di sini BPNT dan juga PKH ya, program-program bansos pemerintah yang kemudian kalau kita lihat di sini manfaat untuk bantuan pangan non tunainya di sini ada di kisaran Rp200.000 per penerima manfaat, per keluarga penerima manfaat per bulan begitu ya. Jadi kalau disetahunkan mungkin ada di kisaran 2,4 juta. Nah, tidak hanya itu, pemerintah juga akan tetap memberikan bansos dalam bentuk PKH begitu ya, di mana apabila di dalam atau program keluarga harapan ya, di mana apabila mereka yang menerima bantuan sosial ini dan di dalam satu keluarga tersebut ada ibu hamil atau balita, ini mendapatkan 3 juta per tahun begitu ya. Dan kemudian apabila ada anak SD di dalam keluarga tersebut, satu anak SD mendapatkan Rp900.000. Apabila ada 2 anak SD di sini, maka 900.000 dikali 2 ya, ada 1,8 juta secara tahunan. Kemudian ada apabila di keluarga tersebut juga ada anak SMP, 1,5 juta per tahun. Dan apabila di dalam keluarga tersebut ada anak SMA, maka akan mendapatkan bantuan sosial Rp2 juta begitu ya per tahun. Nah, ini adalah satu hal yang bisa kemudian dipercaya mendorong geliat daripada ekonomi masyarakat dan tentunya konsumsi masyarakat kelas bawah begitu ya, atau mereka yang berada pada garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan. Nah, kita lihat bantuan sosial yang ketiga, tadi baru 2, ini yang ketiga ya, ada BLT Dana Desa namanya, di mana para penerima manfaat di sini akan menerima manfaat Rp300.000 per keluarga begitu ya. Dan juga ada program lain-lain ternyata di tahun 2022 ini, di mana akan ada jaminan kehilangan pekerjaan dengan tentunya jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah mandat daripada Perpres 37 nomor 2021 dan syaratnya seperti ini ya yang perlu Anda perhatikan. Terdampak PHK seperti yang pemegang kartu prakerja tadi akan mendapatkan uang tunai, informasi lowongan kerja dan juga pelatihan-pelatihan. Dan juga apabila kita lihat di sini untuk program lainnya di 2022 ini, Anda harus terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan juga paling tidak sudah membayar BPJS Ketenagakerjaan minimal 6 bulan atau 12 bulan atau 24 bulan sehingga bisa masuk ke dalam program lain di 2022 ini atau jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kita lihat bagaimana nih kinerja pemerintah dan tentunya Kementerian Sosial yang sudah merealisasikan bantuan sosial di 2021. Kalau kita lihat dari realisasinya 97,98% atau sudah berada di Rp99,35 triliun. Di mana Mensos mengatakan bahwa di akhir tahun ini angkanya pasti berubah dan dipastikan akan mencapai 100% atau Rp101,4 triliun. Kalau kita lihat target-targetnya dapat kita jabarkan seperti ini ya. Untuk PKH sendiri sudah 98,66%, untuk BPNT di 2021 sudah 98,69%, untuk target BPNT daerah sudah 95% dan juga untuk bantuan sosial tunainya langsung karena ini memang prosesnya lebih cepat begitu ya, tidak perlu pelatihan dan lain sebagainya, realisasinya sudah 99,99%. Nah, itu dia yang dilakukan pemerintah begitu ya, yang akan digas nanti di 2022 dan sepertinya memang sudah 100% ini gasnya berhasil di tahun 2021. Kita nantikan bagaimana nanti kinerja pemerintah untuk dana bantuan sosial di 2022.